Nih, contohnya besar-besar. Nah, ini produk Jember ini. Ya, jenis kopinya apa? Ya kopi Lampung juga, tapi bibitnya dibeli dari Jember ini. Nih, besar-besar. Buahnya pun agak bagus, daunnya pun agak bagus. Ya itu perbedaannya. Jadi memang kita harus selektif. Nah, ini coba lihat. Ini produknya agak bagus. Besar-besar buahnya. Lagi dengan saya Bambang Jogi Warga Tani. Saya kali ini mau mencoba memasuki daerah perkebunan. Di sini konon kabarnya ada seorang pegawai negeri sipil, juga jabatan kepala sekolah, tapi beliau berkebun. Mari kita simak apa kebunnya dan bagaimana teknis budidaya perkebunannya sehingga sudah mengawali keberhasilannya. Sudah panen, sudah menuai hasilnya. Mari ikuti terus dengan Bambang Jogi Warga Tani. Nih, contohnya besar-besar. Nah, ini produk Jember ini. Ya, jenis kopinya apa? Ya kopi Lampung juga, tapi bibitnya dibeli dari Jember ini. Nih, besar-besar. Buahnya pun agak bagus, daunnya pun agak bagus. Ya itu perbedaannya. Jadi memang kita harus selektif. Nah, ini coba lihat. Ini produknya agak bagus. Besar-besar buahnya. Nah, ini yang ke Jember ini, coba lihat. Daunnya hampir tidak ada yang kuning. Ini mudah-mudahan tahun depan bisa kita petik. Jadi bagus. Bagus perkembangannya kali ini. Ini coba lihat. Jadi kalau kita bandingkan dengan produk sana, memang kemungkinan di sana pengaruh tanah, karena kopi ini kayaknya tidak tahan dengan tanah yang kadar airnya banyak. Di sana kan kadar airnya banyak, di sini sudah mau menanjak. Perkembangan kopi di sini agak bagus. Oke ya. Ini umurnya kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya. Hampir sama ini dengan Tanam ya, hampir sama ya. dia beda 4 bulan ini. Beda 4 bulan. Beda 4 bulan dengan yang di bawah. Nah, ini agak bagus kan perkembangannya. Ya. Yang besar-besar. Berapa luasan lokasi yang ditanami?
Kalau lokasi ini karena tidak tiap hari di sini karena ada tugas tambahan, maka hanya sore atau hari-hari minggu. Makanya yang ditanam ini tidak semuanya karena pengaruh ada tugas lain. Jadi kurang lebih yang sudah tertanam ini baru sekitar 1000 pohon. Baru di situ batas kemampuan tenaga. Ini bijinya. Kalau dia, coba lihat besar-besar. Besar dia. Ini jenis Yang dari Jember ini. dari Jember ya, lucu ya. Besar-besar dia. Pemirsa, warga tani, Bambang Jogi warga tani. Kali ini saya sedang bersama Bapak Murapto. Beliau seorang pegawai negeri sipil, juga menjabat kepala sekolah di salah satu sekolah menengah atas kejuruan ya di Kabupaten Boal. Jadi saya ingin tahu, mau ngobrol dengan beliau apa yang menjadikan motivasi beliau di sela-sela waktu yang tersisa untuk memanfaatkan bercocok tanam kopi. Pak Kapsek, boleh disampaikan apa yang menjadi motivasi Bapak Nanam kopi ya. bertanam kopi ya? Ini kan sudah banyak waktu tersisa untuk memenuhi tugas sehari-hari sebagai kepala sekolah, kemudian masih menyempatkan waktu untuk berkebun, kemudian pilihan lagi kopi lagi. Nah, ini apa yang mendasari Bapak sehingga menggunakan waktu ini dan menanam kopi? Kalau kopi filosofinya kan dari dulu sampai sekarang itu pasti orang ketika berkumpul itu nanyanya kopi. Tidak ada mana teh, pasti kopi. Pasti Jadi kopi, ya. apa kalau sekarang itu tidak lame, kalau tidaknya saya memilih itu, tapi memang secara profesional belum bisa dilakukan karena keterbatasan waktu. Iya. Nah, kalau dia bertani profesional ini bukan begini hasilnya, tapi memang karena keterbatasan waktu, karena ada tugas lain, maka hanya sampingan, di samping melaksanakan tugas ada sisa waktu sedikit kita manfaatkan untuk bertanam kopi, juga untuk cari suar. Suara di sini Pak Kapten. Lain, ini kopinya Bapak kan sudah panen ya, bahkan sudah panen, sudah mendekati panen. Jadi bagaimana dengan potensi pasar penjualannya dengan harga? Ya kalau untuk lokal sebenarnya kalau kita mau buka akses, ya banyak akses di luar. Soal pasar kopi, cuma memang di kita belum terorganisir dengan bagus, makanya mungkin disarankan baik itu teman-teman yang punya lahan kopi yang luas, yang besar, itu saya sarankan dibentuklah asosiasi untuk menampung hasil-hasil kopi, karena diperkirakan kopi di Boal ini sudah puluh bahkan ratusan ribu yang sudah ditanam, tinggal tunggu panennya. Nah, yang dikhawatirkan ketika ada panen sudah di rakyat, kemudian tidak ada pasarnya, kan yang rugi rakyat. Jadi saya sarankan apakah itu pemerintah atau paling tidak badan usaha milik desa bisa menangkap peluang ini, atau badan usaha milik daerah bisa menangkap peluang ini. Cuma memang kopi ini kayaknya 5 tahun atau 7 tahun yang akan datang pasti sudah ramai. Pasti sudah ramai, karena kalau saya lihat posisinya ini orang petani pada menanam, setiap kampung itu pasti ada kopi yang ditanam. Nah, memang harus disiapkan baik itu Bundes, pemerintah daerah dan Perusda itu sudah harus mempersiapkan untuk 7 tahun yang akan datang. Iya, itu prospek ya. Prospeknya. Artinya potensi untuk pengembangan budidaya kopi di sini cukup besar Pak Kapten ya. Kemudian ini harga yang selama ini Bapak jual ke mana? Dengan harga rata-rata bagaimana itu? Kalau saya kan baru panen ya, baru. Oke pemirsa, demikian tadi saya berbincang-bincang dengan Pak Kepala Sekolah SMK Tiluan dengan Pak Murapto.
beliau menyempatkan waktunya di sela-sela tugas rutinnya sebagai kepala sekolah, untuk juga sebagai pendidik, dan juga berkebun kopi, berbudidaya kopi. Dan menurut beliau, saat kita melakukan aktivitas bercocok tanam harus sungguh-sungguh dan fokus, sehingga untuk mencapai keberhasilan. Memang ada beberapa kendala kecil, tapi itu buat beliau tidak jadi masalah. Kalau insya Allah nanti beliau akan mencoba membuat pembibitan penangkaran tersendiri. Mudah-mudahan sukses, petani buah, petani kopi, sukses semua. Oke, dari Desa Air Terang, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Bol, Sulawesi Tengah, Bambang Jogi, warga tani. Salam bertemu kembali dengan Bambang Jogi, warga tani.